Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada semester pertama tahun ajaran 2020-2021. Karena virus corona membuat kita tidak belajar secara tatap muka di kelas. Tapi kita bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa dalam kelas daring di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Elis Francisca Sopanit, SPD. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi teks laporan. Ikuti dan simaklah video pembelajaran berikut dengan seksama. Selamat belajar, salam Patriot Pense. Apa itu teks laporan percobaan? Mari kita lihat kata per kata. Yang pertama ada kata teks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan lain-lain. Jadi, teks itu boleh disebut sebagai naskah. Yang kedua, laporan. Laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan. Dan kata yang ketiga, percobaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan adalah usaha untuk mencoba sesuatu, usaha untuk berbuat sesuatu. Padanan kata dari kata percobaan adalah eksperimen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksperimen memiliki arti percobaan yang dilakukan secara bersistem dan berencana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian teks laporan percobaan adalah teks atau tulisan yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, di dalam teks laporan percobaan memuat beberapa ciri-ciri, antara lain, 1. Memuat kalimat fakta, yang kedua, disajikan secara lengkap, dan yang ketiga, bersifat objektif. Mari kita lihat tahapan atau bagian-bagian dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, fakta. Fakta berarti hal yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Karena itu, kebenarannya dapat dibuktikan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C pada jeruk sekitar 27 mg. Kalimat kedua, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung 27 mg vitamin C. Menurut kalian, manakah dari kedua kalimat tersebut yang merupakan kalimat fakta? Ya, tepat sekali. Kalimat pertama atau kalimat nomor 1 yang berbunyi, kandungan vitamin C pada jeruk sekitar 27 mg. Kalimat nomor 1 bukan merupakan kalimat fakta. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian yang dibuktikan dengan penggunaan kata sekitar. Yang kedua, ciri kedua adalah lengkap. Artinya, bahwa dalam membuat laporan, maka kita harus menuliskan semua secara lengkap, mulai dari awal kegiatan sampai pada hasil dan kesimpulannya. Untuk apa? Supaya ketika teks laporan itu lengkap, maka itu menjadi bermanfaat bagi orang yang membacanya. Coba bayangkan jika laporannya hanya sebagian saja, maka bisa menjadi atau membawa kesalahan dalam memahami isi laporan tersebut. Yang ketiga, objektif. Artinya, bahwa laporan yang kita buat harus ditulis sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama percobaan berlangsung. Sebagai contoh, ketika kalian hendak membuat percobaan tentang penggunaan saus tomat pada makanan yang ada di kantin sekolah, pada saat kalian membuat rencana, melakukan penelitian, melakukan percobaan itu,
Sebagai contoh, ketika kalian hendak membuat percobaan tentang penggunaan saus tomat pada makanan yang ada di kantin sekolah. Pada saat kalian membuat rencana melakukan penelitian atau percobaan itu, kalian tentu sudah punya hipotesis bahwa penggunaan saus tomat di kantin sekolah tidak higienis. Tetapi pada kenyataannya setelah melakukan penelitian, ternyata hasil yang didapat bahwa penggunaan saus tomat di kantin sekolah adalah higienis. Maka menjadi kewajiban kalian untuk melaporkannya secara objektif. Nah, untuk memudahkan mengingat ciri-ciri teks laporan, anak-anak bisa membuat satu akronim, yaitu tangkap objek. Ta dari fakta, kap dari lengkap, objek dari objektif. Pada saat kalian kelas 7, kalian pernah mendapatkan materi tentang teks prosedur. Apakah teks prosedur sama dengan teks laporan percobaan? Dalam teks prosedur juga terdapat alat dan bahan dan langkah kerja. Teks prosedur berbeda dengan teks laporan percobaan. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah pada bagian akhir dari kedua teks tersebut. Dalam teks laporan percobaan, dicantumkan atau terdapat bagian hasil dan kesimpulan. Ini tidak terdapat pada teks prosedur. Nah, sekarang apa fungsi teks laporan percobaan? Kita membuat tulisan tentang percobaan, tentu ada fungsinya atau kegunaannya. Nah, fungsi teks laporan percobaan adalah 1. Sebagai sumber informasi. Teks laporan yang kita susun itu bisa menjadi sumber informasi bagi orang lain. Misalnya, kita ingin mengetahui kandungan vitamin C pada jeruk. Maka kita bisa membaca teks laporan yang melakukan percobaan tentang perbandingan kandungan vitamin C pada jeruk nipis, kandungan vitamin C pada jeruk bali, dan lain sebagainya. Dengan demikian, teks laporan percobaan telah memberikan informasi kepada kita. Yang kedua, sebagai bukti. Dengan adanya teks laporan percobaan, maka itu menjadi bukti bagi peneliti atau bagi orang yang membuat percobaan bahwa benar ia telah melakukan percobaan sesuai apa yang dilakukan dan dengan hasilnya. Fungsi yang ketiga sebagai dokumentasi. Ketika kita menulis teks laporan percobaan, maka berarti kita telah mendokumentasikan hasil kerja kita. Mulai dari tahapan menyiapkan alat dan bahan, melakukan setiap langkah-langkah, sampai pada hasil dan kemudian membuat kesimpulan. Apa yang sudah kita kerjakan terdokumentasikan dengan baik. Fungsi yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah. Bisakah teks laporan percobaan menjadi sarana untuk memecahkan masalah? Tentu saja bisa. Misalnya, kita ingin tahu bahaya mengonsumsi mie secara terus-menerus. Maka kita bisa mencari laporan tentang penelitian itu. Dari laporan itu kita dapat mengetahui bahayanya mengonsumsi mie secara terus-menerus. Dengan demikian, kita telah mendapatkan pemecahan masalah. Nah, anak-anak, pada slide selanjutnya, slide ke-6 sampai dengan slide ke-9, Ibu memberikan sebuah contoh teks laporan lengkap secara sederhana dengan judul Membuat Tinta Tidak Terlihat. Bacalah teks tersebut dengan seksama, pahamilah isinya, agar kalian dapat memahami dan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Dan penjelasan Ibu. Harapan Ibu kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada hal yang belum jelas, kalian dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam Patriot Spensi.